Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahma Syahita. Aku dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perbankan Syariah 5B Reguler. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu Khairina ME selaku dosen pengampu mata kuliah Vintage. Nah guys, sebelum masuk ke video inti, aku akan menjelaskan apa sih itu vintage. Jadi guys, vintage itu singkatan dari Financial Technology yang merupakan inovasi teknologi dalam industri jasa keuangan. Vintage ini bertujuan untuk mengubah nih cara nasabah mengakses status finansialnya serta mempermudah transaksi keuangan. Nah guys, jadi manfaat dari fintech itu ialah akses pendanaan yang cepat dan transaksi yang lebih mudah. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi itu yang sering kita dengar. Seperti yang akses pendanaan yang lebih cepat itu seperti pinjol. Baru itu transaksi yang lebih mudah itu seperti kita menggunakan kris ketika kita membeli sesuatu. Jadi guys, fintech itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah crowdfunding, yang kedua ada microfinancing, yang ketiga ada peer-to-peer lending. Nah, di sini aku cuma mau ngasih tahu aplikasi dari jenis yang ketiga, yaitu peer-to-peer lending. Jadi sebelumnya guys, fintech itu juga terbagi dua, sama seperti bank. Kalau bank ada bank konvensional dan ada bank syariah. Nah, fintech pun juga ada guys. Di fintech itu ada yang namanya konvensional dan syariah. Dan yang mau aku kasih tunjuk ke kalian itu adalah contoh dari fintech syariahnya. Oke guys, ini adalah salah satu website aplikasi fintech syariah yang bernama Papitupi Syariah. Di Papitupi Syariah bisa untuk pembiayaan beli perlengkapan rumah tangga, beli perlengkapan sekolah, beli perlengkapan obat atau alat kesehatan, bisa untuk modal usaha, dan selainnya. Tanpa perlu khawatir, kapanpun dimanapun, cepat, mudah, dan yang paling penting tanpa riba. Di selanjutnya kita bisa lihat Papitupi Syariah ini menyediakan limit hingga 50 juta, tenor pembiayaan hingga 36 bulan, margin yang kompetitif dan biaya admin yang ringan. Di sini juga guys, kita bisa melihat total penerima biayaan itu udah lebih dari 3.573 orang. Nilai pembiayaan tersalurkan sejak berdirinya Papitupa 136,98 miliar dan jumlah mitra Papitupa ada 56. Selanjutnya di sini bisa disimulasikan pengajuan pembiayaan Anda. Misalnya mau ngajukan biaya 7 juta. Pilih nih tenor mau berapa bulan. Kita buat tenornya 1 bulan aja dulu. Nah guys, jadi di sini biaya angsurannya kena 7.210.000. Jadi bunganya di sini ada 210.000 dan perhitungan ini hanya sebatas simulasi ya guys. Mari kita lihat ke fitur-fitur di pembiayaan. Nah guys, fitur pembiayaan Papitupa dengan akad murabahah dapat diangsur sesuai jangka waktu yang diinginkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain untuk pembelian kebutuhan rumah tangga, kendaraan bermotor, perlengkapan sekolah, barang untuk modal usaha, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan khusus lainnya. Di sini kita bisa melihat apa sih itu Mitra Papitupi Syariah. Mitra Papitupi Syariah adalah institusi berbadan hukum dalam bentuk lembaga, perusahaan, koperasi, ataupun komunitas syariah sebagai pihak yang akan berperan secara proaktif dalam menjalankan fungsi sosialisasi produk Papitupi Syariah kepada karyawan maupun anggotanya dan bekerja sama dalam menjamin kelancaran pembayaran angsuran. Apa saja benefit yang kita dapatkan setelah kita menjadi mitra Papitupi Syariah? Benefit yang bisa kita dapatkan yaitu solusi kebutuhan fasilitas pembiayaan, solusi program retensi mitra, dan solusi meningkatkan nilai tambah mitra.
kita bisa lihat di penerima pembiayaan. Apa itu penerima pembiayaan Papitupi Syariah? Penerima pembiayaan adalah orang dan atau badan hukum yang mengajukan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi melalui penyelenggaraan pembiayaan. Cara mendapatkan pembiayaan di Papitupi Syariah yaitu yang pertama, kita bisa memenuhi syarat sebagai penerima pembiayaan. Syaratnya ada bekerja di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Papitupi Syariah, yang sudah pastinya harus warga negara Indonesia, memiliki masa kerja 2 tahun, berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, ada mengajukan pembiayaan melalui aplikasi Papitupi Syariah. Download aplikasi Papitupi Syariah di Play Store, buat akun Papitupi Syariah, mengisi form pengajuan Papifan melalui aplikasi. Yang ketiga, ada proses rekomendasi dari perusahaan. Pihak perusahaan akan memeriksa kelengkapan dan memvalidasi data yang sudah diberikan oleh calon penerima pembiayaan. Yang keempat, ada proses analisa data oleh Papitupi. Pihak Papitupi Syariah akan menganalisa, memeriksa kembali kelengkapan data dan melakukan proses scoring untuk menilai kelayakan calon penerima pembiayaan. Yang kelima, ada proses akad. Dan pastinya itu selalu terjadi. Penerima pembiayaan melakukan akad murabahah melalui aplikasi. Dan keenam, proses pencairan. Sangat mudah bukan? Setelah kita lihat di pembiayaan, mari kita lihat di pendanaan. Oke guys, kita tidak bisa melihat di pendanaannya. Mari kita lihat profil perusahaan Papitupi. Nah guys, Papitupi Syariah hadir memberikan solusi pembiayaan syariah yang cepat dan mudah sekaligus sebagai pilihan investasi bagi investor berbasis syariah. Ada nilai-nilai Papitupi Syariah, yaitu nilai-nilainya agile, kreatif, dan trustworthy. Oke, mari kita ke laporan keuangannya. Mau lihat yang laporan keuangan audit Papitupi Syariah 2023. Nah guys, ini laporan keuangannya. Ada aset lancarnya, aset tidak lancar. Jadi detail ya guys, di websitenya aja bahkan ada laporan keuangan untuk per tahunnya gitu. Mari kita ke informasi ketentuan umum. Nah, ketentuan umumnya, oh ya guys, dan pastinya Papitupi Syariah ini sudah diawasi oleh OJK dan DSN MUI. Sini ada ketahui risiko Anda. Gak bisa guys, baru itu kita ke info Papitupi. Nah, coba kita lihat infonya di... Oh, rupanya tidak bisa juga guys. Sepertinya kita harus mendownload aplikasi dahulu, tapi kalau kita download aplikasi, dan otomatis kita harus mengajukan nama perusahaan dan nik KTP. Jadi saya sebagai seorang mahasiswi tidak bisa mendownload aplikasi tersebut. Oke guys, sekian dari aplikasi fintech syariah ini. Semoga bisa dipahami dari penjelasan saya.